sekarang kita akan masuk ke acara inti hari ini di Ruang Riung, yaitu kita akan membahas beberapa topik, beberapa poin yang akan menjadi highlights kita di Ruang Riung ini bersama dengan narasumber-narasumber, bersama dengan para expert yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau kita bicara mengenai pariwisata itu sangat luas ya Akang Teteh ya, ada banyak sekali cakupannya. Nah untuk itu hari ini kita akan membagi ke dalam beberapa talking points. Yang pertama kita akan membahas mengenai budaya, bagaimana peran budaya dan bagaimana caranya di era digital seperti ini kita bisa membawa budaya ke semua insan ya, ke semua elemen begitu. Dan tidak hanya budaya, poin yang kedua yaitu bagaimana bisa mempromosikan destinasi wisata. Dalam hal ini kita ingin membawa kota wisata, kampung wisata yang ada di Bandung ini bisa lebih terkenal lagi, bisa lebih membawa banyak wisatawan lagi. Karena mungkin jangankan orang luar Bandung nih, jangan-jangan orang Bandungnya sendiri belum tahu bahwa di Kota Bandung ini ada banyak kampung wisata. Coba di sini Akang Teteh yang paling tahu kampung wisata salah satunya di mana? Di mana? Braga, oh itu sudah pasti ya Kang ya. Memang Braga ini menjadi salah satu kampung wisata yang paling terkenal, yang sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Dan ada banyak lagi kampung wisata lainnya, salah satunya di Cigadung yang saat ini ingin kita bantu promosikan untuk bisa sama ya nantinya seperti Braga, dan juga ada kampung wisata yang lainnya lagi. Nah seperti apa sih caranya untuk bisa kampung wisata ini bisa menjadi salah satu destinasi favorit? Dan tidak hanya kampung wisata, talking points kita yang ketiga, kita ingin membahas bagaimana bisa mempromosikan produk-produk UMKM di Coworking Space Bandung. Sebagai informasi, Kota Bandung ini menyediakan sebuah wadah ya, ada satu fasilitas layanan yaitu Coworking Space untuk bisa memudahkan para pelaku UMKM ini bisa berkumpul, bisa saling curhat ya, saling mencari solusi bersama-sama begitu agar produk-produk UMKM kita tentunya bisa unggul, bisa terkenal, tidak kalah dengan produk-produk yang lainnya. Ya seperti yang bisa dilihat Akang Teteh, ada banyak kursi di depan karena memang narasumber kita hari ini cukup banyak ya. Boleh saya langsung panggilkan satu persatu dan minta tepuk tangannya dari Akang Teteh ya supaya siang hari ini kita semangat. Yang pertama tentunya Pak Kadis yang terhormat, Baik, tidak hanya Pak Arief tentunya, kita juga masih banyak sekali narasumber. Berikutnya ada Teh Indi Ratna, selaku influencer, lalu juga ternyata Teh Indi ini punya brand ya, brand owner Palugada Streetwear dan juga part of Jurnal Risa. Pasti udah pada kenal juga ya teman-teman. Hatur nuhun ya, Teh Indi sudah mau bergabung dengan kita di sini. Berikutnya ini juga pasti kalau milenial sudah pada kenal ya, ada content creator Footnote Stories Teh Amelia Kristianti. Halo Teh Amel, selamat bergabung dengan kita. Silahkan Teh, mangga dipilih aja kursinya. Berikutnya ada seorang seniman yang luar biasa sekali kiprahnya untuk budaya di Kota Bandung, budaya Sunda begitu ya. Kita panggilkan yang kami hormati Kang Iman Soleh. Selamat siang Kang, mangga untuk duduk bersama dengan teman-teman yang lainnya. Iya, dan sama seperti Kang Iman, narasumber berikutnya adalah seorang seniman juga. Langsung saja kita undang Kang Pepep Didin. Iya, berikutnya masih konten kreator juga. Kali ini konten kreator dari area jajan yang diwakili oleh Kang Kevin Febrian. Selamat siang Kang Kevin, silahkan bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Dan yang terakhir seorang konten kreator juga sudah bergabung bersama kami di Ruang Riung ya. Suatu kehormatan Kang Teteh sudah bisa bergabung di sini ya Pak Kadis ya. Tentunya kita senang sekali bisa brainstorming begitu ya. Kita berharap bisa mendapatkan insight dari Akang Teteh untuk bisa memajukan pariwisata di Kota Bandung khususnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang ada beberapa poin begitu yang akan kita bahas. Dan yang pertama kita ingin mengetahui dulu mengenai digitalisasi kebudayaan di Kota Bandung. Nah sebelum kita lanjutkan, kita mau lihat terlebih dahulu video sebuah tayangan mengenai kebudayaan di Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Halo wargi,
Sudah tahukah kamu mengenai program Bandung Mesat? Bandung Mesat merupakan program pendampingan dan pelatihan manajemen budaya untuk lingkung seni, sanggar, paguron, dan seniman di tiap kecamatan Kota Bandung. Selama 6 bulan, Bandung Mesat sukses mendampingi juga memberikan pelatihan kepada 204 lingkung seni dari 8 kecamatan di Kota Bandung. Lingkung seni yang didampingi sangat beragam, mulai dari sanggar tari, pencak silat, seni Sunda, teater, longser, reak, dan masih banyak lainnya. Pelatihan yang diberikan juga komprehensif loh Wargi, diantaranya merancang strategi usaha, merancang konten marketing, dan manajemen keuangan. Program ini direncanakan akan terus berlanjut di tahun depan. Tunggu kedatangannya di kecamatanmu ya. Itu tadi penjelasan mengenai salah satu program kebudayaan dari Disbudpar, yaitu Bandung Mesat ya. Mungkin sebelum lanjut ke narasumber yang lain, Pak Kadis boleh dong menanggapi dulu atau mungkin secara langsung dari Pak Kadis untuk kebudayaan di Kota Bandung ini apa sih harapannya yang bisa dibantu langsung oleh narasumber kita? Yang pasti Bandung ini kaya, banyak sekali. Disbudpar ini tentunya mempunyai 3 urusan. Yang pertama adalah pariwisata, kedua ekrab, dan yang satunya lagi kebudayaan. Bayangkan saking banyaknya ini, ratusan komunitas ekrab, ratusan komunitas pariwisata, ratusan komunitas seni budayawan, dan terakhir bahwa sanggar seni itu ada 800 sanggar seni. Kemarin sudah diaktifasi kembali, ada berapa? Kurang lebih masih jumlahnya ratusan, seperti itu. Tentunya di sini yang saya berpikir itu adalah justru bagaimana menjual ini semua. Kalau sifatnya semua harus dibina, badai kumahaun gitu. Apa 800 sanggar seni mau dibina, harus dibina, kapan mau jualannya? Karena yang namanya seniman budayawan tidak dibina juga pada jalan. Tapi mereka membutuhkan ruang-ruang untuk apa? Untuk berekspresi dan bisa berdaya secara ekonomi. Ini yang sedang tentunya kami lakukan percepatan, yaitu jualan. Apalagi bahwa pemulihan ekonomi ini adalah justru bagaimana pendapatan tentunya para pelaku juga ini akan berimbas kepada pendapatan pemerintah. Sehingga saya lebih sekarang ini berpikir membuka ruang-ruang mana yang ruang untuk komersial, sehingga tentunya harus mempersiapkan diri. Jadi nanti itu Bandung itu diramaikan bukan hanya seni budaya tradisional, bukan hanya kuliner kita udah jago lah ya. Bali juga sudah mengaku lah bahwa kuliner Kota Bandung ini luar biasa. Tapi juga ada tentunya ekrabnya seperti apa. Kadang-kadang di sini tidak bisa dipisahkan antara UMKM dengan ekrab. Gitu. Padahal UMKM ini ada dinas koperasi dan UMKM. Sehingga mana yang menjadi urusannya di skop UMKM, mana ekrab. Dan juga saya berharap juga nanti juga kita akan sibukkan Bandung ini dengan konser-konser dan sebagainya. Yang terpenting adalah jaga mudah-mudahan pandemi COVID di Kota Bandung tidak terus berkembang ke arah yang membuat kita tidak berdaya. Iya baik Pak Arief, itu tadi mengenai budaya memang sudah banyak kalau bicara mengenai membina, mengawasi itu sudah banyak ya Pak ya programnya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan ruang begitu, panggung untuk mereka begitu ya. Nah kita ingin dengar pendapat dari mungkin Pak Iman. Pak Iman ini kalau bicara soal budaya ini gegedugnya lah ya di Kota Bandung ya. Pak Iman, budaya di Kota Bandung itu bagaimana sih Pak? Ya, sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Arief ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar karena namanya sudah Disbudpar, kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bukan hanya kesenian. Kesenian ini hanya satu hal saja paling kecil. Jadi seluruh hal itu memang harus ada satu gerakan besar, namanya strategi kebudayaan. Dan strategi kebudayaan itu pasti tidak diputuskan oleh satu orang, tapi semua orang duduk bersama. Kalau perlu ada naskah akademinya.
Dan biasanya dirimu yang bikin soal itu, bukan? Karena 10 pemajuan kebudayaan. Dan karena kebudayaan itulah yang kemudian menjadi sangat luas. Tetapi saya akan fokus pada beberapa hal saja. Beberapa hal saja Kang Arief, yaitu misalkan kesenian ya, kalau kesenian. Nah, beberapa kali saya bicara tentang rumah tumbuh. Saya selalu percaya bahwa Nyoman Nuarte menjadi hebat karena rumahnya di situ, ruang budayanya di situ. Saya percaya Wosong Angklung menjadi kuat karena imahna didinya, ruang budaya didinya. Saya menjadi begitu percaya bahwa Rosid menjadi kuat di Gadung karena imahna didinya, ruang budaya didinya. Hampir semua begitu, termasuk juga pasantren. Kiai Haji Idris, imahna didinya, pasantren didinya. Kiai Haji Ilyas Rusa Cipasung, pasantren didinya, imahna didinya. Agim juga demikian. Jadi menurut saya ruang kebudayaan harus tumbuh bahkan dari mulai rumah. Strategi kebudayaan kita, bagaimana misalkan orang tari memang berkeseniannya di situ saja. Mengembangkan wilayahnya. Sehingga apa yang tadi Kang Arief harapkan, atau strategi kebudayaan kita tentang bagaimana memperluas cakrawala kesenian, bahwa yang representatif bukan kesenian, bukan tempatnya, tapi adalah keseniannya. Jadi kalau saya misalkan di belakang Terminal Ledeng, itu adalah membangun ruang kebudayaan yang sudah lebih dari 20-30 tahun. Di zaman Orde Baru yang paling rumit adalah izin. Nah di zaman sekarang yang kemudian yang harus dilakukan adalah kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Bahkan mungkin dengan masjid, di mana masjid juga menjadi tempat pengumuman untuk mengumumkan kebudayaan atau acara-acara kesenian. Itu yang dilakukan bahkan di tempat kami. Maka rumah tumbuh adalah rumah di mana zaman COVID kemarin, justru kita kita harus punya strategi begini ya. Misalkan ini hanya masukan juga, mungkin nanti di belakang ada stafnya. Karena regulasi di Kota Bandung itu agak susah untuk istiqomah, untuk konsisten. Misalkan baheula aya Braga Festival ayeuna eueuh, baheula aya Kemelo Nusantara ayeuna eueuh, baheula aya festival teater anak-anak ayeuna eueuh. Paling sakedeung gitu, paling 5 tahun gesan, pemimpinnya ganti, kan kira-kira gitu. Menurut saya yang harus dilakukan, karena kemudian Dinas Kebudayaan Pariwisata ini bekerja sama juga mestinya dengan kampus dan swasta, maka regulasi yang edukatif harus dilakukan. Artinya tidak harus jalan sendirian. Dia harus jalan juga dengan yang lain. Kalau perlu ada festival teater remaja, misalkan. Ada festival musik remaja yang regulatif. Yang regulatif itu yang kemudian juga ekosistemnya ada. Ayeuna keur aya marhaban ya sepak bola lain. Ayeuna tanya Piala Dunia sabulan ya. Itu sabulan sepak bola. Nah, teater juga ada ekosistemnya, sampai World Performing Art-nya juga ada. Festival teater anaknya juga ada. Sampai dikritik misalkan dari Jepang kemarin, dari festival anak, kenapa orang Bandung tidak concern pada anak-anak? Karena festival teater anaknya, festival lagu untuk anak. Nah, kalau saya tidak berpikir tentang usia saya, tidak. Tapi karena itu penting, karena kita bicara tentang kebudayaan, maka ekosistemnya menurut saya harus dibikin. Ekosistem itu bukan hanya ekosistem dari periode tradisi, tapi juga periode yang lain yang orang akan memilih. Kan kesenian di Bandung mah hidupnya di beberapa tempat ya Neng, yaitu satu, teater atau kesenian yang hidup di kampus-kampus. Itu ada STEMA, ada teater Ungu, ada teater UPI, ada teater atau kesenian-kesenian hidup di dalam kampus, dan ada kesenian-kesenian yang di luar kampus. Nah, yang di luar kampus biasanya yang paling rumit adalah pertunjukannya. Nah, pertunjukannya kalau misalkan di mall-mall dan lain-lain itu kita pernah melakukannya, ketika di mall dan lain-lain itu tinggal masalah misalkan di situnya perizinannya jangan terlalu rumit. Terus juga misalnya kita mau main di PPJ tuh kudu hese. Nah, yang saya selama ini rasakan adalah hese. Hese dek main di dinya teh hese, dek main di PPJ hese, dek main di Ciwok hese. Prosesnya teh hese. Tah. Keureut ceulit kucing lamun entong oge entong kucing hitangnya. Entong lah eta entong ketang entong. Lauk entong. Paling hese teh eta, kadua nanyakeun teh udah memang kontekstual nih saya ngomongnya. Yang paling susah juga adalah karena saya soal kemandirian. Nah, kemandirian itu rumah tumbuh maksudnya.
maksud saya adalah rumah tumbuh. Bagaimana kesenian dimulai dari rumahmu supaya kamu kuat. Lalu kamu berlatihan di depan rumahmu, lamun eueuh gawe tinggal sasapu, beberes dan lain-lain. Lalu kemudian juga kerjasama dengan di depan gang. Kalau tempat saya ada perpustakaan dengan puluhan buku, ratusan buku, karena saya kerjasama dengan Alfamart. Di mana ada Alfamart, di situ pasti harus ada perpustakaannya, yang programnya namanya Alfamidi. Begitu juga di tempat saya aya begitu banyak hotel di Setiabudi teh Neng. Aya Salis, ada Mercure dan amun telepat ayat 7 hotel. Saya kerjasama juga dengan mereka. Amun ada pelatihan kia mun dahareunanya saya sebutnya snack belukar. Apakah snack belukarnya bisa dikirim ke CCL atau tidak? Karena ke tempat kami memang latihannya kayak gitu, ada gula, kopi, teh, indomie dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya diperlukan selain tempat pertunjukan, latihan yang juga di tempat itu juga memang pertunjukannya. Kalau mau di mall-mall itu memang tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, itu kumata, perizinan gampang tanya. Nah kemudian nanti kita juga disimpan dengan hal lain. Hal lainnya misalkan kerjasama dengan beberapa selain swasta juga bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan berbagai tempat. Karena hebatnya di kota Bandung, Neng, adalah nggak ada satu kota di dunia, bahkan di Indonesia ini, yang setiap nama kotanya adalah nama suku selain di Bandung. Jalan Ambon, Jalan Maluku, Jalan Sumba, Jalan Banda, Jalan Aceh. Itu artinya begitu inspiratif leluhur kita untuk mengatakan bahwa betapa multikulturalnya Bandung ini. Dan itu harus jadi semangat Bandung. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun Pak Iman masukannya. Baik, jadi tadi ada ya perizinan yang mungkin harusnya lebih mudah begitu ya Pak ya, sehingga untuk tampil-tampil di ruang publik lebih mudah juga. Dari Kang dan festival juga. Iya, baik. Kang Pepe ingin menambahkan, silakan. Sampurasun. Rampes. Ini saya harus protes ke Kang Gilang karena ditulisnya itu seniman disandingkan dengan Pak Iman Soleh. Harusnya itu mahasiswa seni karena ada dosennya gitu. Saya mahasiswanya. Berat banget itu ditulis seniman. Tapi kalau pemerhati seni bolehlah. Saya sebetulnya dalam konteks hari itu, betul tadi karena Pak Iman udah jelasin, saya sebetulnya sedang menggarap naskah akademik tentang pemajuan kebudayaan di Kota Bandung. Dan potensi yang hari ini duduk di sini dan kehormatan bagi saya, itu adalah sasaran utama. Saya lihat banyak konten kreator ya, yang hari-hari ini ekosistem kita itu menuju ke sana dan kita harus berada di sana. Nah kembali dalam konteks seni, Bandung itu punya modal yang sangat besar sekali, yaitu branding. Kalau ada banyak diksi, yang diksi itu begitu bisa mengaktifkan orang dengan mudah, kan salah satu diksinya adalah ibu, cinta, kalau nama orang itu Muhammad, dan lain sebagainya. Ada satu nama kota yang dia kalau disebutkan itu sudah memiliki branding yang sangat kuat sekali. Dan nama kota itu adalah Bandung. Nah dalam diskusi hari ini yang berbicara tentang bagaimana Bandung hari ini dan yang akan datang ya, ada jangan sampai lupa untuk agar kita bisa melihat masa depan, yang paling penting dan tidak kalah penting itu adalah kita melihat masa lalu. Agar kita bisa belajar hari ini kita sebagai siapa dan di masa yang akan datang kita akan menjadi apa. Identitas Bandung yang salah satunya kuat dalam konteks kultural adalah salah satunya kebudayaan Sunda itu sendiri. Dalam hal ini saya barangkali ingin mendiskusikan dua hal saja, bagaimana Bandung di masa yang akan datang dan hubungannya dengan dunia digital. Salah satu yang kuat daripada kebudayaan Bandung, salah satunya adalah kalau saya ya menyebutnya konsentrasinya di dua hal, yang satu seni, yang kedua adalah mitologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara keluar, mau bicara masalah Bandung dalam konteks sosok, ternyata mitologi Sangkuriang itu memiliki branding yang sangat kuat sekali yang kita kaitkan dengan Bandung. Kemudian ada nilai-nilai mitologi yang juga tidak kalah unik di Bandung ini, seperti halnya, saya tidak tahu di Baiman masih ada di situ Jurig Jarian. Jurig Jarian, kemudian pamali-pamali, yang identitas itu hari ini dalam konteks global itu jauh lebih unik daripada hal-hal lain yang kita ingin merasa modern misalnya dengan ke barat-baratan dan sebagainya. Ingat cerita tadi Teh Email. Teh Email datang keluar, ia justru diperhatikan karena dia membawa lagu yang memiliki identitas Sunda atau Anggun C. Casmi. Dulu ketika ia di Perancis, justru ketika melantunkan lagu-lagu Sunda dan berbahasa Sunda, ia semakin ingin diketahui. Banyak atau dalam konteks yang lain, Unpar juga salah satunya, dulu juara dunia dalam pentas-pentas internasional ketika nyanyiin lagu
es lilin, bukan simfoni nomor 9 dan lain sebagainya. Kenapa? Betapa identitas itu penting. Nah hari ini nilai-nilai kultural itu yang identik dengan Bandung justru itu yang penting untuk ditonjolkan keluar. Ada pamali yang lain misal dilarang naon sih temenang diuk di hareupeun jojodoknya papanto cenah naon cenah nongtot jodoh. Ku orang zaman ayeuna manusia modern kalau kita urut naon hubunganna diuk di hareupeun panto jeung hese menang jodoh kan tidak ada gitu ya. Tapi kenapa kita masyarakat kita dulu itu disiplin saja dengan itu. Itu manifestasi etik yang memang hidup di masyarakat Bandung pada waktu itu. Atau yang lebih unik lagi, di Bandung Kidul, ibu-ibu barangkali tahu ada pasar Kordon. Di pasar Kordon ada Curug Ece. Di Curug Ece itu ada juga salah satu mitologi jurig jarian. Jurig jarian tuh cenah barang siapa lamun miceun karuntah itu pamaling ke bakal dicarekan ku jurig jarian. Kita masyarakat modern, anu kumaha sih jurig jarian gitu. Teu percaya gitu kan, maksudnya berarti tidak teka bayang gitu. Tapi masyarakat lama cukup dengan pamali di Bandung itu seperti itu dan kita selesai. Tidak melanggar aturan tersebut. Nah, kemudian datang pengetahuan yang dalam tanda petik modern yang menganggap mitologi, kemudian jurig jarian dan lain sebagainya itu tidak masuk akal. Tapi masyarakat modern juga punya masalah hari ini. Di mana sungai-sungai tercemar oleh runtah dan lain sebagainya sehingga menghasilkan perda. Undang-Undang K3 ya Pak Arif ya. Undang-Undang K3 yang menyebutkan barang siapa yang membuang sampah ke sungai itu bisa didenda 50 juta. Jang ibu-ibu mana nu leuwih nyingsieunnan, jurig jarian anu teu jelas eta atau denda 50 juta. Sieun dendanya tapi faktana Cikapundung ibu-ibu bapak-bapak ayeuna teu hanya plastik hungkul, eta nu ngarambang teh aya nama list bank oge aya di dinya. Artinya apa? Nilai-nilai kultur itu jauh lebih memiliki daya hubungan emosional dengan kita. Nah, di masa yang akan datang saya membayangkan mitologi-mitologi yang ada di Bandung ini, nilai-nilai pamali itu digitasi dan diungkap dengan bentuk yang lebih bisa diterima oleh masyarakat global oleh influencer-influencer yang hari ini ada di sini. Karena di tangan mereka lah, di tangan Gen Y ya, pasti Gen Y ya teteh, atau milenial juga ya. Di tangan mereka lah, di tangan Gen Y lah, nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat kita itu bisa diterima secara global. Itu barangkali secara Nah, betul Kang Pepep. Kalau begitu kita langsung tanyakan saja nih ke para milenial ini ya, para influencer, content creators dengan kontennya masing-masing yang bisa membuat satu makanan aja Kang ya yang nonton bisa jutaan. Satu kafe aja yang nonton bisa ratusan ribu gitu ya. Nah, bagaimana sih dengan budaya sendiri nih? Mungkin Kang Teteh ada yang ingin menjawab apakah bisa mendigitalisasi budaya di Bandung sendiri supaya penontonnya banyak menarik minat dari wisatawan begitu. Silakan ada yang mau, Kang Henry? Boleh izin jawab. Sebelumnya makasih juga buat Dinas Budaya gitu ya yang undang-undang aku untuk ikut diskusi juga. Nah kalau budaya untuk digitalisasi sebenarnya menurut aku bisa banget sih. Apalagi tadi sempat di-mention juga Bandung nih potensinya gede banget. Apalagi brandingnya juga orang tuh udah tahu oh kayak Tuhan menciptakan Bandung ketika sedang tersenyum. Orang tuh pasti terngiang-ngiang terus gitu kan. Dan kalau ngeliat di TikTok, kalau ketika ada sesuatu yang baru di Bandung, orang tuh pasti langsung antusias. Kenapa sih di Bandung mulu? Kenapa sih di Bandung mulu? Kenapa gak di kota lain? Itu kan berarti menandakan kalau Bandung tuh punya ciri khas atau daya tarik yang sangat tinggi gitu loh. Dan untuk meningkatkan budaya itu menurut aku di sosial media tuh atau di digital tuh bisa banget sih. Gimana cara dari misalkan dinas budayanya mengenalkan kepada orang-orang, misalkan khususnya kayak teman-teman yang memang berkecimpung di kebudayaan, di seniman untuk lebih kenal lagi nih tentang digital. Kenapa kita tuh harus beralih ke digital? Karena kita nggak bisa kan promosiin ada festival tarian pakai poster ditempel itu tuh udah nggak bisa. Itu udah nggak kerja, itu udah it doesn't work lah istilahnya gitu. Jadi memang kita udah harus lebih mengenalkan dulu nih sebelum kita masukin ke digital, kita kenalin dulu ke teman-teman yang memang berkecimpung di dunia tari, misalkan dunia teater yang memang backgroundnya bukan generasi Z gitu ya kayak aku. Jadi kayak dikenalin dulu baru
bisa dia lebih kenal kita sih, itu aja. Thank you. Oke, baik Kang Henry atur nuhun. Jadi mungkin memanfaatkan media sosial yang ada saat ini begitu ya, dan juga gimana bikin kontennya itu bisa lebih menarik gitu ya, supaya bisa FYP terus ya. Ya kan gitu. Nah itu tadi mengenai budaya Pak, dari ada beberapa catatan Pak Kadis tadi dari Pak Iman, bagaimana supaya izin begitu ya Pak untuk bisa festival, untuk bisa ditampilkan itu lebih mudah begitu, supaya para pelaku seni ini bisa lebih semangat juga ya Pak Iman ya pastinya ya. Tadi juga dari Kang Pepep begitu, dan juga tadi dari Pak Henry begitu. Itu mengenai budaya. Kita beralih dulu sekarang ke topik berikutnya, yaitu kita mau ke destinasi wisata, yang dalam hal ini kita mau explore lebih mengenai kampung wisata. Nah sebelumnya kita lihat dulu videonya berikut ini. Iya, kampung wisata mana yang sudah pernah dikunjungi? Beragama itu sudah pasti dong ya Ibu ya, nggak mungkin. Jangankan orang Bandung, orang Amerika juga pernah Bu ke Beragama ya. Coba kampung wisata mana lagi? Teteh, Akang ada yang pernah ke kampung wisata mana? Teh Amel mungkin? Cigondewa ya. Cigadung juga kan? Saya setiap hari di Cigadung. Di Cigadung Pak? Oke Pak, boleh cerita sedikit kalau kampung wisata di Cigadung itu sekarang kan katanya sangat digencarkan begitu. Apa sih Pak sebenarnya harapannya dari kampung wisata ini? Jadi gini, sebetulnya kampung wisata ini kan sudah dilakukan aktivasi ya, dan pendampingan dan sebagainya. Sekarang silakan bagaimana pengembangan selanjutnya. Karena ketika itu akan dijadikan, saya sampaikan, ketika itu akan dijadikan destinasi wisata, artinya kita harus melihat yang pertama mana yang akan kita jadikan destinasi tersebut pertama. Kedua, pangsa pasarnya mau kita kejar mana. Jadi tentunya jangan sampai kita salah pangsa pasar juga seperti itu. Jadi biar ramai itu terbagi-bagi. Ada yang pangsa pasarnya memang untuk lokal Bandung, ada untuk regional, ada untuk nasional dan untuk mancanegara. Dan semua itu perlu jam terbang. Jam terbang bagaimana nanti para pendamping-pendamping ini bisa membaca kampung wisata yang kemarin dibina itu kira-kira kita mau kemana larinya. Jadi jangan terlalu tinggi, artinya punten. Kalau sepak bola itu kan ada misalnya ada yang di sana SSB ya, ada SSB sampai ke liga kan gitu. Lalu juga tentunya kita harus melihat seperti itu. Saya berharap nanti kampung wisata ini misalnya di sana Pak Kadis di sana ada 5 ada 6 gitu.
Nya 56 itu mau digimanakeun heula ieu teh gitu kan. Artinya 56 itu ini kita kurasi lagi. Mana kira-kira nanti sambil berjalan bertahap terus sehingga akhirnya bisa berkembang dengan baik seperti itu. Nanti dibantu oleh digitalisasi. Tapi jangan sampai begini, nanti yang bagian digitalisasi menyampaikan sesuatu yang indah, yang ini begitu wisatawan datang nggak ada apa-apa. Nah ini, dan juga di sini harus siap kemandirian juga. Artinya ketika itu sudah dibentuk, sudah dibangun, ayo komitmennya seperti apa. Jadi jangan misalnya hari terus didorong-dorong terus ya repot juga gitu kan. Ketika apalagi untuk skala kota Bandung banyak pisan yang harus kita dorong gitu kan. Kalau semuanya harus didorong, artinya didorong dari mulai dasar, waduh kan sulit juga. Tapi ketika kita sudah mencoba memberikan pendampingan dan sebagainya, ada pelatihan manajemennya, pengembangan sebagainya, so kira-kira mana nanti yang akan kita jadikan. Gak apa-apa, di satu kawasan wisata ini misalnya, oh ini dulu nih, ini udah kelihatan, ini bisa mengundang wisatawan mana, bermain digitalisasi. Dan oh ini bisa misalnya, ini bisa mancanegaranya orang Malaysia, oh ini orang Jepang, orang mana, seperti itu. Jadi entong ngaramu kusiku, oke gitu. Kalau kita ngaramu kusiku berat. Biar itu berjalan secara bertahap, alamiah, dan nanti pun tentunya ketika kita sudah semakin matang, semakin mantap, itu akan menjadi satu kekuatan destinasi wisata yang mungkin akan di Bandung itu akan merata seperti itu. Iya betul, betul sekali Pak. Nah salah satu tadi kita lihat kampung wisata diantaranya adalah Cigondewah ya, untuk kain-kain, biasanya para pelaku UMKM bisnis tekstil ini suka pada kesana. Di sini ada juga nih brand owner Palugada Streetwear ya, Teh Indi punya brand, lalu juga ada Kang Kevin ya, punya Pakai Adha begitu. Nah apakah Teteh Akang pernah ke Cigondewah juga untuk cari-cari kain? Boleh cerita dong untuk bisa berbagi pengalaman dengan yang lainnya. Boleh. Tadi apa? Palugada ya? Palugada Streetwear. Berarti apa yang lu mau gua ada. Iya, segala ada ya Teh. Apa lu butuh gua ada. Kalau ke Cigondewah sempat beberapa kali karena pernah mencoba bisnis di bidang clothing. Jadi aku cari kain sendiri bersama. Dan alhamdulillah kalap ya, kalau kesana teh semua kelihatannya semua bagus, pengen ya. Semua pengen. Dan untuk keadaan di sana dan barang-barang yang dijual oleh pedagang di sana juga benar-benar kualitasnya bagus, seneng banget. Dan kan kalau misalkan clothing itu pasti yang dilihat tuh bahan ya, dari baju, dari yang dijual, produk yang dijual. Dan kenapa saya seneng kesana karena walaupun harganya ada yang murah sampai mahal, ketika saya lihat yang mahal yang murah itu tetap bagus gitu kualitasnya. Dan harus sih teman-teman yang pelaku UMKM atau yang mencoba-coba ke Cigondewah beli. Oke, jadi kualitasnya bagus ya? Bagus, aku senang banget sih. Bisa saya tanya enggak? Boleh. Yang datang ke sana ada wisatawan asing enggak? Kebetulan tidak bertemu Bapak. Belum ya? Karena saya lihat sebetulnya ada peluang. Saya lihat kemarin itu di Malaysia banyak barang-barang dari kita. Itu kenapa nanti tidak kita lebih kerucutkan untuk itu, tinggal nanti bagaimana melakukan promosi ke negara jiran itu ya. Iya. Iya betul Pak, karena sayang ya potensinya bagus, kain-kain ini kalau lebih dikenal lagi pasti lebih banyak lagi yang datang ke sana gitu. Kang Kevin mungkin ada pengalaman? Kalau saya pribadi sebenarnya ke Cigondewah mungkin nggak terlalu sering ya, cuman beberapa waktu lalu memang ada sempat obrolan bareng vendor kami, itu memang ada beberapa bahan yang dia cuma bisa dapatkan di Cigondewah itu gitu. Jadi jujur waktu dia mencari aksesoris yang kita penginin, dia bilang mungkin di supplier yang dia biasa cari, di pasar yang biasa dia cari, itu mungkin nggak ada. Cuman nanti biar saya cari di Cigondewah deh. Jadi kayak itu tuh menurut saya menjadi salah satu apa ya pembuktian lah bahwa sebenarnya di Cigondewah itu ya emang bahan-bahannya atau mungkin kain-kain yang dijual di sana, aksesoris dan lain sebagainya itu memang ya kelasnya mungkin di atas yang lainnya kayak gitu sih Pak. Iya baik Kang Kevin. Nah itu tadi salah satunya saja Cigondewah yang ternyata potensinya banyak sekali, bagus sekali gitu ya. Kayaknya kalau kita bikin konten tuh jadi banyak orang ke sana gitu.
Nah, salah satunya lagi juga ada Cigadung gitu. Tapi boleh nggak sih Akang Teteh di sini kan para content creator biasa membuat sebuah video gitu ya. Pengambilan gambar, apa saja yang diambil sampai nanti di dubbing, proses edit itu supaya menarik itu seperti apa sih Teh Amel, boleh nggak? Karena kita sering banget lihat video-video Teh Amel seblak aja jadi menarik Pak ya kalau diedit sama Teh Amel. Gimana Teh? Nyala ya, tes. Sebelumnya makasih banyak buat kesempatannya bisa buat sharing-sharing buat Kota Bandung. Kalau untuk konten di sosial media, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita experience yang nyata, yang aktual, nggak dibuat-buat. Jadi beda sama misalnya video profile kayak tadi kan, kayak udah mungkin ya Pak 1-2 gitu kan, kayak lebih udah disetting lah. Enggak acting juga sih, mungkin sebenarnya bener juga. Cuman kita tuh pengen nampilin ke orang-orang gimana sih sehari-harinya kampung wisata tuh kayak gimana. Jadi lebih kayak ke situ sih, misalnya nanti Cigondewa nggak usah yang pas adegan kayak gimana-gimananya, tapi benar-benar kita experience jalan ke Cigondewa, toko-tokonya tuh kayak gimana penampilannya, bersih atau enggak. Lebih ke saya gitu sih kalau misalnya untuk konten. Terus kalau untuk editing sih kita, kalau sosmed zaman sekarang lebih minim editing itu lebih menarik. Karena lebih nyata aja gitu. Jadi pas nanti kita sosial media kreator sama pengalaman orang-orang yang beneran datang ke sana itu bakalan sama gitu. Oke, jadi ini cocok banget ya Teh ya untuk kampung wisata gitu ya. Ambil gambarnya senyata mungkin dan banyak juga sebenarnya dari para pelakunya, hasilnya, prosesnya itu kan sebenarnya bisa jadi daya tarik juga begitu. Kalau dari Kang Pepe atau Pak Iman ingin menambahkan nggak untuk kampung wisata? Ya, harus ada bagaimana caranya wisata itu atau turis itu bertahan lebih dari 2-3 hari. Nah, karena bukan hanya mereka kuliner, tetapi juga ada yang ditonton, ada yang dilihat. Nah, yang aktivitas harus dijalankan. Jadi memang harus ada kerja keras, misalkan ada gamelan, mundek lalajo gamelan teh kadinya pasti aya. Lamun mundek Pancasila teh kadinya pasti aya dan eta tiap poe pasti aya gitu. Jadi kita tidak kehilangan muka kalau tadi pertanyaan Pak Arif, kalau ada turis ke sini latihan Pancasila di mananya? Teuing tanya kita biasa nama di mananya? Nah kan sok itu urang teh lain. Nah jika nama Pak Arif, kita punya begitu banyak kearifan lokal yang akan sangat elok kalau misalkan kampung Pancasila teh di dinya tah di Cigonewah misalkan gitu. Kampung segala macam aktivitas termasuk gamelan, Pancasila, calung, angklung. Kan angklung menjadi kuat karena tiap hari aya. Nah, menurut saya sih aktivitas itu yang bisa bertahan. Saya itu turis tidak hanya diam 2-3 hari. Yang selama ini yang saya tahu kan turisnya hanya 2-3 hari balik gitu dari sini teh. Ngambilnya di Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, agak lebih panjang sedikit bagaimana caranya. Itu satu. Yang kedua adalah kita punya banyak mahasiswa, Cek. Kita banyak mahasiswa, ada berbagai perguruan tinggi terbaik di sini yang sebetulnya ketika kita ajak Festival Jambi pasti udah gampil, festival Bali pasti gampil. Karena saya pernah membuat itu beberapa kali waktu ke Milau Nusantara. Karena semuanya ada di Bandung, semuanya di Bandung, tinggal kita gerakan itu, undang saja asrama-asrama itu atau mahasiswa-mahasiswa itu, insya Allah kita bisa melihat dengan regulasi yang lebih baik. Hatur nuhun Pak Immanuel, luar biasa sekali. Oh iya, Akang Teteh juga tentunya bisa ya untuk turut menyumbangkan pendapatnya ataupun mungkin ada yang ingin bertanya sama narasumber kita, boleh loh dipersilahkan. Akang Teteh punten yang di belakang. Nah tuh kan, Teteh boleh dibantu. Yang pertama sih saya kangen Pak, zaman-zaman dulu ada Dago Festival Pak, Braga Festival. Event-event yang ditunggu-tunggu memang tiap tahunnya Pak. Yang sekarang Kota Bandung memang mungkin ya nggak ada festival-festival yang ngangenin Pak buat saya. Hanya sekedar tempatnya aja di Bandung. Contoh, maaf, bukannya saya mendiskreditkan event-event yang ada di Bandung. Misalnya kayak playlist festival. Apakah melibatkan seniman-seniman atau para budayawan yang di Kota Bandung? Saya kangen zaman-zaman Dago Festival, Braga Festival, terus ada Bambu Nusantara ya Pak ya dulu, yang almarhum Kang Wawan Juanda bikin. Kebetulan saya sering banget ikut event-eventnya beliau, mengikuti event-event beliau. Yang Bandung tuh ngangenin di festival-festivalnya. Mereka bukan hanya dari mungkin seniman band, mereka juga ngelibatin para budayawan Pak. Dan itu trigger Kota Bandung yang dulunya kota festival atau kota seni, sekarang makin mengkerucut dan gak ada mungkin. Nah bagaimana ini dukungan dari Dinas Pariwisata
agar para seniman-seniman ini mempunyai festival yang langgeng terus, kata Bapak bilang tiap tahunnya ada dan tidak putus-putus Pak. Jujur dulu ada majelis sastra yang saya tahu. Itu benar-benar karya-karya sastra yang sering dibawa di tiap-tiap event. Zaman dulu ada Braga Festival dan event-event yang lainnya. Nah ini untuk lahan-lahan atau tempat-tempat para seniman ini bagaimana dukungannya dari Dinas Pariwisata gitu. Nah itu yang pertama, karena memang Bandung tuh harus benar-benar ngangenin lagi kayak dulu. Biar turis tuh, wisatawan tuh pada balik lagi ke Bandung. Itu yang pertama. Untuk yang kedua masalah tadi yang disebutkan desa wisata ya. Desa wisata di sini minggu kemarin tuh sempat dibahas acara di Sbudpar juga paket wisata ya Pak ya sama Pak Indra kemarin ya kalau nggak salah. Masalah paket wisata, salah satunya masuk desa wisata. Nah di sini desa wisata sendiri kesiapannya seperti apa? Yang tadi dibilang kampung wisata. Nah kemarin ada beberapa biro perjalanan wisata untuk masalah kesiapan baik dari SDM Pak dan juga kesiapan tempat kampung wisatanya itu. Nah jangan sampai jadi blunder karena ada beberapa biro perjalanan wisata yang kemarin menyusun paket perjalanan wisata minggu kemarin itu berstatement begitu dia membawa wisatawan ke kampung wisata itu, kesiapan SDM dan juga perangkatnya belum siap. Yang ada jadi blunder Pak, gitu. Nah ini supportingnya seperti apa? Supportingnya dan kita harus bersinergi di sini, nggak bisa jalan sendiri-sendiri lagi. Dinas Pariwisata sebagai bapaknya insan pariwisata di bawahnya kita itu banyak Pak. Kita perlu bersinergi antara benar konten kreator, para seniman, budayawan. Agar Bandung memiliki ikonik lagi. Agar Bandung ngangenin lagi kayak dulu Pak. Itu aja, terima kasih. Oke baik, hatur nuhun Kang. Satu-satu, mangga Pak Arief mau langsung menanggapi? Baik, makanya kan saya sampaikan tadi beratus-ratus potensi kita. Kalau semua ingin difasilitasi oleh Disbudpar, pikumahaeun. Padahal Disbudpar sudah melakukan langkah-langkah membuat CWS, coworking space, KWK, artinya bagaimana mendorong yang namanya kualitas, manajemen, komitmen, dan lain sebagainya. Nah sekarang, ketika sekarang di coworking space sudah terbangun seni budaya yang ada, apakah ini harus saya tampilkan gebrek semua di situ? Kan tidak, harus disebar. Apa sih yang disebar? Dipentaskan di mall, dipentaskan di restoran, dipentaskan di kafe, dipentaskan di rumah makan. Bahkan saya saat ini sedang berprogres akan mencoba berupaya terus sampai saat ini menyulap Kimia Farma menjadi pusat pertunjukan seni budaya ekraf Kota Bandung. Dan di sana nanti ada kulinernya, di sana nanti ada seni tradisinya, kontemporer,nya, ada buat konsernya, ada buat pameran dan bazar seperti itu. Ini kita lagi coba dan sedang berprogres coba. Lalu juga saya sedang berprogres yang Mikomol untuk menjadi pusat perbelanjaan oleh Bandung. Kita ingin itu Mikomol nanti seperti Krishna Bali namanya Sangkuriang. Di sana kita buat ruang-ruang, ada untuk atraksi seni, ada untuk kulinernya, ada ekraf dan sebagainya. Ini sedang berproses Kang. Dan ini tentunya juga pasti saya tidak akan bisa memuaskan setiap orang, pasti itu. Karena semua memang menyampaikan bahwa saya di sana sudah punya kapabilitas yang cukup. Yang ini juga saya juga sama. Oh saya udah permainan luar negeri, saya udah ini. Untuk bisa ini semua itu saya mencoba membuka ruang-ruang. Oleh karena itu ruang kita buka tadi betul yang ketika kawasan. Sekarang kawasan. Habis saya nggak ada tempat pertunjukannya di mana sana. Dibuat kawasan apa itu. Padahal kalau mau misalnya di Cigadung tuh ada restoran, ada kafe, mungkin ada gedung serbaguna apa yang bisa dimanfaatkan. Sekarang apakah begitu dikasih, Bandung harus bikin tempat pertunjukan. Begitu bikin pertunjukan, Parbutah, berapa ratus yang akan merebutkan itu. Saya ingin latihan di situ, saya ingin, wah udah weh.
Sehingga saya mencoba adalah bagaimana membuka ruang-ruang itu nanti untuk bisa diisi oleh mereka, mana yang kelas SSB, mana yang kelas kelas liga seperti itu. Dan itu sedang bertahap, nanti mudah-mudahan teman-teman PHRI nanti di hotel. Dan nanti saya minta begini, untuk penampilan-penampilan teman-teman sanggar seni yang ada di Kota Bandung, coba kalau bisa PHRI ataupun gedung apapun berkoordinasi dengan kami. Karena ternyata banyak yang ngisi itu bukan masyarakat Kota Bandung. Saya kaget juga, Kang. Ada yang punten dari Cimahi, ada yang dari Bandung Barat. Padahal komunikasi pada kami nanti akan kami rekomendasikan. Mana nanti yang dari Kota Bandung yang sudah dibina oleh Disbudpar. Segitu, Kang. Ya. Baik, hatur nuhun Pak Arief. Akang Teteh mungkin masih ada yang ingin menambahkan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang mungkin akan sama pemikiran sama Akang yang tadi. Kebetulan kita sama-sama jebolan dari Kang Wawan Republik kan. Itu yang terkait Dago Festival. Tadi mengutip dari orang tua saya, Bapak Iman. Yang paling penting Pak, betul tadi, trigger di Bandung itu lebih besar di event Pak. Karena saya ngerasain menciptakan kampung wisata kreatif di wilayah timur, itu setiap ganti pimpinan, ganti kebijakan Pak. Jadi dari nol lagi, ntar juga mungkin karena Bapak baru mungkin ya, kita belum komunikasi jauh sampai ke arah mana potensi di wilayah timur. Tadi ada satu kutipan dari abah saya terkait perizinan Pak. Beliau concern di salah satu budaya, kegiatan budaya, itu sulitnya perizinan, sangat betul. Ini bukan rahasia umum Pak. Bapak boleh coba ngadain kegiatan di Jalan Soekarno, itu nilainya luar biasa Pak, sangat. Dan itu hanya suatu contoh Pak. Yang saya mau pertanyakan, apakah ada sinergitas antara pemerintah Kota Bandung khususnya di Disbudpar ke pihak kepolisian Pak? Teman-teman budaya, teman-teman kesenian, warga seni pengen Pak mengekspos kegiatan biar Bandung itu punya ciri khas. Banyak, mungkin ribuan seniman pengen mengeksploitasi dirinya di depan ruang publik yang ada di Kota Bandung, tapi kembali Pak, perizinannya gimana ya Bah? Nah itu harapan saya yakin kepemimpinan Bapak Arief jauh lebih luas dari yang sebelum-sebelumnya akan memperbaiki sistem yang jauh lebih baik lagi untuk Kota Bandung. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Kang. Mangga Pak. Gini, kan sebetulnya kalau perizinan di Disbudpar mah saya pikir nggak ada masalah ya. Memang kemarin itu kita awalnya terputus oleh pandemi COVID. 2 tahun kita tidak bisa melakukan. Saya pun mengadakan festival Pop Singer Hapmi Kang, sampai dipundurkan karena tidak ada keluar izin pada saat itu. Seperti itu. Tentunya nanti kami akan coba berkomunikasi dengan, selama ini juga kita coba komunikasi dengan Ketua Satgas ya, dengan Pak Asep Gupron. Bahkan kemarin terus terang saja Kang Iman, kami ini mau menampilkan kalau tidak salah itu hasil dari KWK ya, yang dengan produsennya apa? Yang dengan produsennya KWK kalau nggak salah kemarin. Oh maaf, Bandung Mesat. Itu akan kami tampilkan Kang Iman, itu betul-betul tradisional kita akan ditampilkan di Kiara Artapak Pak. Ini Disbudpar sendiri yang mengadakan, begitu diajukan, padahal pada saat itu kalau berbicara undangan itu ada paling juga kurang dari 100 lah. Tapi mungkin dampak dari itu bisa 1000 kan seperti itu. Sempat kami tidak bisa melakukan Kang Doni, karena tidak keluar izinnya waktu itu. Sehingga minta dibelokkan ke Mayang Sunda. Kita dari BPKM 1. Ke Mayang Sunda, di Mayang Sunda pun hampir keluar izinnya.
ini disebut parno ngayakeun gitu kan. Yang Sunda, akhirnya saya mencoba dihibridkan, jadi ada yang seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan di tahun depan saya juga akan meyakinkan karena ternyata terakhir itu Inmendagri udah keluar lagi katanya yang baru. Inmendagri terus kita akan tunggu kaitan dengan Kepwal. Perwal ini akan segera dibuat. Ya, eta Kang Doni saya juga banyak yang menyampaikan izin. Oh, berarti itu tahun 2000. Dari sebelum-sebelumnya juga kalau bagi para IO, pengusaha IO, itu udah bukan rahasia umum, mungkin pada tahu. Jadi mohon kiranya komunikasi dari pemerintah ke pihak kepolisian itu harus lebih intens Pak, karena apa, memperjuangkan teman-teman kami semua yang ada di industri pariwisata ini Pak. Oh, jadi memang yang sulitnya di sana ya? Di kepolisian ya? Ya, Kang Doni, siap. Ya, saya coba berusaha untuk komunikasinya, tapi saya juga tidak bisa intervensi karena itu rumahnya masing-masing. Tapi ya, Oke. Siap. Ya, nanti kita akan ada satu pertemuan kembali nanti dari beberapa unsur yang hadir sehingga di sana bisa menyampaikan dan nanti seperti apa. Nuhun Kang Doni. Oke, baik, hatur nuhun ya Kang ya. Kenapa Keken menjadi kalender of event Kota Bandung yang saya tanyakan? Ada Pak pada saat presentasi kalender of event Kota Bandung, tapi tidak mewakili Kota Bandung di situ. Itulah yang saya bertanyakan karena disebut kita adalah bapak kami di insan pariwisata yang bisa mensortir, yang bisa menilai, oh ada event ini, ada kegiatan ini, yang bisa kolaborasi dengan PPIK, komunitas apakah, Asita, PHRI, undang kami, beri kami suara Pak. Jangan kami cuma dibiarkan setelah acara ini, ya sudah biar, udah aja. Gitu. Oke, baik Kang. Saya rindu Bandung yang dulu soalnya Pak. Tenang Kang. Siap, atur nuhun Akang. Karena saya udah lahir besar di Bandung, saya tahu perkembangan Bandung gitunya. Dulu saya gogoleran di Jalan Dago depan SMA Hiji, mobil masih jarang kene. Dan saya sangat-sangat ini. Dan gini juga, saya tuh enak lagi hiji-hiji gitu ya Pak, ngeberes santai. Banyak pisan gitu ya. Salah satunya apa? Saya sedang mendorong membuka penerbangan Bandara Husein Pak. Sekarang boleh nanti ikutin Instagram saya udah mulai rada tarik kan di Instagram. Nanti saya ada pertanyaan buat netizen, silakan netizen nanti di sana. Jadi kemarin saya pulang dari Petaling, wali kota Petaling juga minta agar dibuka direct seperti itu. Jadi insya Allah Pak Fajri, saya juga sama dengan Pak Fajri, saya menginginkan Bandung seperti itu karena memang saya juga pelaku seni Pak gitu kan. Saya juga Bandara Kota Bandung dibuka kembali mungkin itu agak sedikit sulit ya dibuka untuk internasional karena sudah ada yang baru kan Pak, Kertajati, dan juga kebetulan saya mengkaji tentang KKOP Pak, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Kota Bandung. Yang memang KKOP-nya tidak memenuhi syarat untuk bandara publik itu ada di Kota Bandung. Tapi gimana caranya bisa sinergi? Oke, baik. Tapi Kang Fajri nanti lihat di Instagram informasi dari GM Angkasa Pura bahwa itu memungkinkan pesawat untuk bisa landing di Kota Bandung. Oke, hanya baik. nanti pesawatnya yang tipe apa? Yang ATR kan? Bukan ATR Pak, jet Pak. Maka ikuti nanti Instagram saya, mungkin sore ini dinaikkan oleh Hadi nanti di Instagram. Jadi memenuhi syarat Pak. Justru bahwa untuk apa kemarin tipenya apalah dia menyampaikan itu bisa. Kita hanya meminta Malaysia dan Singapura saja. Oke, baik Kang. Bapak gitu. punten, mohon maaf, kita lanjutkan lagi ya Pak ya, karena ini sudah mulai kemana-mana nih. Tapi ya itulah kalau kita ngomongin soal pariwisata nggak ada habisnya ya Pak ya. Karena urusannya banyak. Iya betul Pak, untuk itu mungkin nanti bisa kita ngobrol lagi, mungkin Bapak dari Disputper minta disediakan ruangan ya untuk akang-akang semuanya bisa ngobrol lagi supaya PR Bapak makin banyak lagi ya Pak ya. Makin pusing lagi. Lama-lama kepala gitu. saya ngebul.
Sampai ngebul ya Pak. Oke baik, oke Akang Teteh kita lanjutkan lagi ke talking point berikutnya. Kita mau lihat seperti apa produk-produk di Coworking Space Bandung. Kita simak dulu videonya berikut ini. Sudahkah kamu tahu tentang program Coworking Space? Coworking Space adalah ruang bersama yang fungsinya adalah untuk inkubasi bisnis dan peningkatan keterampilan pelaku ekonomi kreatif di setiap kecamatan Kota Bandung. Program Coworking Space sudah dilaksanakan semenjak tahun 2019 dan ditargetkan bisa terrealisasi ke seluruh 30 kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2023. Coworking Space hadir untuk mengaktifasi seluruh potensi kreatif yang ada di tiap kecamatan. Setiap kecamatan yang diaktifasi memiliki pendamping yang akan mendampingi para pelaku ekonomi kreatif selama 7 bulan. Para pelaku kreatif mendapatkan berbagai pelatihan berdasarkan modul pembelajaran yang telah disusun. Komudi yaitu salah satu komunitas UMKM di Kecamatan Sukajadi. Ada kria, ada jasa, fashion, ada kuliner. Setelah ada CWS, ditambah dengan pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan, jadi lebih terarah, lebih tertuju kepada apa yang telah kami gagas sebelumnya gitu. Mulai dari merancang produk, merumuskan segmentasi pasar, merancang strategi usaha, manajemen finansial, merancang konten marketing, reseller dan dropshipper, sampai dengan membuat pitch deck dan presentasi dengan investor. Dengan adanya coworking space ini, diharapkan para pelaku juga bisa saling bertemu, berbagi ide, solusi, dan berkolaborasi dengan satu sama lain. Ya kami berharap CWS ini bisa menjadi wadah 3T buat semua subsektor ekonomi kreatif. Satu, tempat berkumpul ya. Jadi mereka butuh tempat berkumpul. T yang kedua adalah tempat mencari solusi. Kami ingin CWS ini bisa memberikan solusi. T yang ketiga adalah tempat curhat. Kami ingin CWS menjadi tempat curhatnya teman-teman ekonomi kreatif yang ada di kecamatan, minimal di kecamatan kami, sehingga kami tahu persoalan-persoalan dan mencoba mencari solusinya. Begitu. CWS Lengkong sehat, CWS Lengkong kuat. Yes, 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 we bisa. Itu tadi kita simak para pelaku UMKM yang sudah bergabung di coworking space yang sudah disediakan oleh Disbudpar Kota Bandung. Karena ini terkait dengan promosi ya di era digitalisasi ini, aku mau langsung aja ya ke Akang Teteh di sini yang memang sudah biasa sehari-harinya bekerja lewat media sosial begitu ya dan juga membuat konten. Langsung aja deh Teh Kang, tipsnya supaya bisa membuat konten dari satu produk yang mungkin tadi kita lihat ada kerajinan tangan atau mungkin ada makanan aja, tapi bisa dibuat begitu menarik, itu gimana sih caranya? Mungkin boleh dari Teh ini dulu. Oke, sebelum izin menjawab, untuk konten promosi untuk kegiatan UMKM yang ada di tiap kecamatan yang ada di Kota Bandung ini, aku kepikiran karena aku pribadi itu bersama teman-teman punya media pop-up culture, Pak, namanya We Are Happy Culture. Jadi di dalamnya itu memang ada community. Karena kan Bandung itu sebenarnya community banget ya, lekat sama community dari dulu. Tapi sekarang tuh aku ngerasa kayak community itu udah berkurang. Nah sekarang aku bersama teman-teman membangun itu supaya ada community lagi. Dan untuk pemasaran UMKM yang ada di tiap kecamatan itu, aku kepikiran untuk pelaku UMKM maupun tim dari coworking space bekerja sama bersama community-community yang ada di Bandung, anak-anak muda atau agensi yang ada di Bandung untuk memanfaatkan teman-teman influencer yang Bandung banget gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya kita melihat teman-teman influencer di Bandung itu
pengaruhnya itu sangat kenceng, sangat bisa dilihat sama warga lain gitu selain Kota Bandung. Mungkin untuk marketingnya itu kita bisa kolaborasi dengan teman-teman community gitu. Kalau misalkan memanfaatkan media sosial, mungkin karena kita sekarang udah ada ads di Facebook dan Instagram, mungkin teman-teman juga bisa menggunakan itu dengan mudah ya, tinggal daftar-daftar ataupun membuat media sosialnya secara personal kayak brand A. Kita bikin pokoknya dari feeds, dari video reels, konten daily-nya, activities segala macamnya itu dibuat semenarik mungkin, senatural mungkin, karena betul kata Teteh ya, kalau misalkan orang-orang tuh sekarang senangnya sama yang natural-natural, yang biasa-biasa aja, nggak yang editing banget gitu. Dan mungkin lebih diliatin objektifnya kemana, terus mungkin diselipin sama edukasi tentang produk ini tuh terbuat dari apa segala macamnya. Karena mungkin ada beberapa orang yang ingin tahu tuh sedetail itu, gitu sih. Oke, baik Teh Indi. Teh Amel, boleh silahkan. Sama mau nambahin untuk konten digitalisasi, gak semuanya harus dibebankan ke influencer yang misalnya followernya udah banyak lah. Betul. Karena sekarang ini TikTok, misalnya Instagram, semua orang bisa jadi konten kreator sekarang. Jadi gak cuman kuliner ya, kuliner sih emang paling banyak FYP ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya menurut aku nih, kebudayaan, kayak kesenian, misalnya kerajut di Binong, pencak silat, terus tadi ada lagi yang kerajinan kriya, mungkin bisa juga selain mengandalkan pemerintah, yang mungkin kan banyak banget kendalanya ya Pak ya, bisa juga per himpunan atau per komunitas bikin TikTok sendiri, bikin konten kreator sendiri, dikit aja mungkin kayak cuma 10 detik, 15 detik, misalnya tips-tips pencak silat yang baik, atau tips-tips cara main angklung, atau enggak kayak ini tuh alat musik apa sih gitu. Lebih ke konten-konten yang ringan, tapi tiap hari update. Nah jadi nanti lama-lama pasti dikenal sih sama masyarakat Bandung atau luar Bandung. Oke baik, terima kasih Teh Amel. Kang Kevin, karena Kang Kevin ini sama teman-teman ya Kang ya, bikin kontennya menarik sekali. Boleh mungkin Kang tipsnya, apakah di sini para pelaku UMKM ajakin teman-temannya juga seperti Kang Kevin? Mungkin pengen meng-highlight sedikit mungkin dari tadi kata Teteh, yang tentang kolaborasi ya mungkin ya. Jadi itu menurut saya salah satu yang mungkin paling mudah untuk dilakukan oleh UMKM, karena kolaborasi di satu sisi UMKM butuh exposure dan konten kreator butuh konten gitu kan. Jadi dia saling menguntungin juga gitu. Jadi mungkin bisa hubungin area jajan enggak tuh. Langsung promosi enggak, sorry. Itu anak-anak area jajan di situ. Itu talent-talentnya bapak-bapak itu ya. Iya, yang udah sedikit tua itu ya. Jadi soalnya kita juga akuin memang beberapa waktu belakangan kita lagi fokus ke TikTok ya. Kita lagi coba masuk ke TikTok karena mungkin itu adalah salah satu pasar yang cukup besar yang mungkin belum kita banyak garap gitu. Nah kemarin juga alhamdulillah mungkin dari beberapa bulan terakhir alhamdulillah hasilnya lumayan gitu. Bahkan dari kita juga untuk awal-awal kita sempat jualannya itu banyaknya itu di Basreng gitu. Jadi kita juga nggak nyangka ternyata Basreng bisa untuk menambah ya pemasukan kita semuanya gitu. Cuman maksudnya dalam artian ternyata produk yang terjual banyak laku di pasaran atau di platform nggak sesusah itu gitu, bahkan kayak semacam Basreng viral gitu dong udah cukup gitu. Jadi maksudnya ya mungkin tadi nge-highlight lagi kolaborasi mungkin bisa banget gitu, mungkin ya menurut saya orang-orang di sini juga sangat open banget sama yang namanya kolaborasi. Jadi mungkin ada UMKM atau apa yang pengen hubungin juga kayaknya masih bisa-bisa aja lah gitu untuk kolaborasi ya. Dan mungkin juga ada mungkin ada apa namanya keresahan-keresahan yang dirasakan mungkin bisa dikasih tahu. Nah itu yang ingin aku tanyakan, Kang Kevin ini kan jualan ya, tapi kalau dilihat TikToknya kayaknya nggak cuma konten produk aja gitu, tapi ada apa ya yang nyeleneh bapak-bapak di interview gitu kan. Nah itu tuh idenya dari mana Kang? Karena idenya itu sebenarnya yang mahal kan ya? Oh iya, mau naik tentang idenya itu ada itu yang kacamata itu yang geduknya sebenarnya, cuman saya suruh ke depan. Oke, jadi ada ininya ya, iya, ada otaknya di situ otaknya, ya. Ada otaknya. Yang lain nurut aja. Iya, kita sebenarnya nurut aja gitu. Cuman ya pada dasarnya sebenarnya malah kita tuh namanya area jajan, cuman sekarang kontennya tuh tentang kuis, jadi emang rada-rada aneh ya sebenarnya.
Cuman emang awalnya kita mencoba ke kuliner, ternyata waktu kita nyoba konten kuis waktu itu sekali, alhamdulillah langsung FYP. Nah dari situ kayaknya coba nih diterusin gitu konten ini gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut gitu. Dan ya alhamdulillah gitu, maksudnya dari awalnya ya mungkin harus salah satunya juga adaptasi juga kali ya. Jadi yang awalnya apa, ternyata kalau gagal ya ganti yang lainnya, gagal ganti yang lainnya gitu. Maksudnya ya itu kita juga dicoba yang kita, terus ya. Kita lakukan sekarang juga kayak gitu sih. Kalau gagal ya kita coba cara lain. Oke, terima kasih Kang Kevin. Kang Henry. Boleh ditukar dulu tes. Nah, Nyala. Nah kalau dari aku sih balik lagi ya, kayak sama yang persis kayak kampung wisata, gimana cara promosinya adalah gimana cara kita ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang coworking space untuk kenali nih kenapa digital itu penting. Kayak kita mungkin kalau dilihat dari video ya, aku bisa nge-recap sedikit adalah orang-orangnya itu yang di situ adalah teman-teman yang mungkin usianya udah lumayan jauh nih sama aku. Jadi mungkin cara penyampaiannya juga harus dengan bahasa yang berbeda. Kita nggak mungkin pakai bahasa yang aneh gitu ya. Jadi kayak ngejelasin dulu ke mereka supaya mereka juga ikut promosi. Apalagi tuh sebenarnya marketing yang paling kenceng adalah mulut ke mulut gitu. Jadi kayak apalagi kalau komunitas yang namanya komunitas ibu-ibu, bahkan ada tagline-nya kan komunitas suku terkuat adalah kayak ibu-ibu gitu ya. Karena memang ya itu benar gitu. Karena kalau kita ya kayak ras terkuat tuh ibu-ibu dan itu tuh beneran. Nah kalau misalkan untuk cara ngepromosiin ya secara digital itu tuh bisa banget bener pakai kerjasama sama teman-teman content creator. Dan yang tadi Kak Amel sempat mention bikin konten. Nah untuk kontennya sendiri menurut aku bikin yang memang daya jualnya tuh apa gitu. Kayak coworking space itu daya jualnya nih buat orang-orang yang pengen punya usaha aja atau gimana. Mungkin coworking space namanya space itu bisa buat everyone kan, buat semua orang. Mungkin anak-anak muda di situ dikasih tahu juga ada lo kalau misalkan cari tempat nugas tapi bisa belajar budaya atau something yang menarik itu bisa gitu. Kita tuh nggak bisa selalu langsung jualan gue mau naikin budaya nari pokoknya lo harus datang ke sini, nggak bisa. Caranya tuh harus halus, yaitu tadi dikenalin dengan ya namanya konten-konten yang menarik gitu. Misalkan kayak ada Pak Imam gitu yang tiktokan gitu. Karena apa ya kalau dilihat di TikTok mungkin kayak ngeliat kok orang joget yang nonton bisa 10 juta gitu. Nah kenapa? Kenapa Pak Iman gak joget aja? Iya, maksudnya kayak contohnya Bapak Gubernur kita sendiri gitu ya. Dia sering banget bikin konten terus kayak wah bombastis gitu kan. Karena mungkin ya itu yang pertama dia udah punya followersnya sendiri gitu. Nah balik lagi paling kalau untuk cara ngepromosiin adalah yang pertama kolaborasi. Di Bandung kan banyak banget komunitas. Tadi juga Kak ya, Teh Indi sempat mention ada We Are Happy Culture, aku juga sempat beberapa kali lihat di mana mulai banyak hal-hal yang diangkat gitu ya tentang kota Bandung, itu juga diajak kerjasama. Sama yang paling penting yaitu cara ngejelasin ke teman-teman yang mungkin kurang pemahaman, kurang teredukasi tentang sosial media, itu tuh harus banget dikenalin. Karena kita nggak bisa memaksa mereka, mana teh kudu main TikTok. Nah kan kita nggak ngejelasin ke mereka kenapa mereka harus main TikTok. Jadi cara penyampaiannya adalah dengan bahasa yang gampang gitu. Aku juga pengen banget sih Bandung kayak banyak festival gitu. Sebenarnya semalam aku baru lihat Solo tuh punya festival yang gila banget gitu ya. Mungkin wali kotanya baru juga jadi dibikin yang baru gitu. Terus aku lihat komen-komennya tuh antusias masyarakatnya kayak ih senang banget sekarang rame lagi kayak gitu-gitu. Dan mungkin juga nanti 2023 kalau dilihat di calendar of event Bandung sih lumayan banyak ya. Cuman itu tadi sempat di-mention apakah kerjasama sama orang-orang yang seniman gitu, karena kan itu yang sebenarnya yang paling penting kan. Dan paling saran dari aku sih cara untuk kenalin kampung wisata yang paling gampang adalah kerjasama misalkan sama Cerita Bandung. Mungkin Pak Arif tahu Cerita Bandung di mana dia ini sebenarnya kayak dia self funding. Jadi dia di Instagram ngajakin semua orang yang ke Bandung, ayo dong ikut tour. Itu kan cara kenalin budaya kan. Nah kenapa nggak digayat aja kolaborasi antara komunitasnya Pak Iman, komunitas Pak Arif gitu kan untuk ngenalin Bandung dengan cara-cara yang menarik. Kayak Cigadung menurut aku bisa jadi daya jual sih. Kayak orang 100.000 ke Bandung, lo bisa belajar nih kayak ngebatik kayak gitu. Kayak menurut aku itu bakalan bisa sih. Tapi gimana cara kita ngebawain dan ngejelasin ke orang-orang yang bersangkutan. Karena kita gak bisa memaksakan orang dengan apa yang lagi tren kalau mereka gak dijelasin dulu gitu sih. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kang Henry. Nah, di sini juga banyak sekali para pelaku UMKM yang diundang dan juga turut hadir. Mungkin ingin bertanya sama influencer konten kreator kita di depan. Silahkan mungkin yang belum dulu. Kang, Teteh punten boleh dibantu untuk mikrofonnya? Nepangkeun nami abdi Abah Gembol.
kaleresan tahun ayeuna abdi gabung di Bandung Mesat yang mengkolek data dari 8 kecamatan untuk sanggar seni dan tokoh seni yang ada di 8 kecamatan. Dan terkumpul itu kurang lebih ada 215 tepatnya sanggar, lingkung dan padepokan seni yang aktif. Yang tidak aktifnya itu banyak juga, tetapi karena ada beberapa kasus kayak pandemi dan lain-lainnya jadi tidak aktif. Nah, saya langsung saja ke kawan-kawan konten kreator. Saya mau dibantu untuk mengenalkan sanggar-sanggar yang ada di 8 kecamatan ini. Dan kalau mau bantu boleh berkoordinasi dengan pihak produsen dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kakak. Karena banyak sekali yang unik dari sanggar-sanggar seni. Dan juga yang hadir di sini juga yang memang memungkinkan untuk membawa sanggar seni itu untuk menjadi tampilan utama, itu boleh juga. Mangga datang ke Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung, di produsen, data sudah ada di Disbudpar semua. Jadi tinggal pilih, Akang mau kontennya apa, tinggal pilih yang ada keseniannya. Saya punya di Buah Batu itu ada arumba, iringan arumba dengan silat, lagunya Manuk Dadali. Dan itu di alam dunia tidak ada yang pernah mengkolaborasikan itu. Baru di Buah Batu. Tepuk tangan dong. Gitu, jadi saya memaksa kepada kawan-kawan dari konten kreator supaya bisa menginfluence kawan-kawan di kota lain atau di kota Bandung sendiri. Karena banyak di kota Bandung pun yang tidak kenal dengan seni budayanya. Ya, jadi kepada kawan-kawan juga yang memang HPI atau siapapun IO, tolong bantu karena binaan Budpar ini mudah-mudahan sudah layak tonton, layak tampil, dan layak jual. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih para konten ini memang bagiannya ya. Karena saya pernah bikin TikTok yang nonton cuma 6. Seriusan. Keluarga sendiri lagi ya Pak? Iya, betul. Paman, uwa. Jadi mungkin Pak Arif nanti mungkin bisa langsung paksa mereka Pak. Langsung nembak ya, aduh. Iya, betul. Karena apa? Kalau tidak kita, ya siapa lagi? Karena saya 215 sanggar yang aktif, yang sudah kita kolek datanya, dari mulai nama pimpinannya, jenis keseniannya, terus anggotanya, itu sudah, dan semuanya hampir sudah legalitas Budpar. Dan mereka tuh sebenarnya sanggar itu sangat manut, sangat nurut. Ketika sangat kooperatif, ketika kita datang, Kang, Teteh harus ke Budpar bikin legalitas. Mereka mengumpulkan. Cuman mereka kadang bingung, aduh kumahanya. Nah kita dibantu di bidang manajemennya, cuman tolong bantulah kepada kawan-kawan konten kreator dan mungkin PH, Akang, semuanya yang ada di sini, tolong bantu untuk meng-up sanggar-sanggar seni yang ada di kota Bandung. 215 itu baru 8 kecamatan. Apalagi kalau 30 kecamatan, ini akan menjadi luar biasa. Bandung akan menjadi kota seni. Gitu, cukup segitu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paling lebih diinin dulu sih, ditonjolin lagi sanggar seninya tuh apa keunikannya biar kita juga bisa bantu promosi. Karena kalau misalkan kita cuman sekedar bantu promosi aja sebenarnya itu cara yang gampang. Tapi kan kita nggak tahu ya nilai daya jual dari masing-masing sanggar seni itu kayak gimana. Dan mungkin bisa kolaborasi sama komunitasnya Pak Iman, terus juga apa ya. Jadi kayak biar kita tuh bikin schedule atau Bandung Tour. Aku tuh sempat kerjasama sama Traveloka, jadi kita tuh bikin namanya The Bible of Bandung. Di mana kita sempat ngangkat Braga jadi salah satu ikonnya. Karena memang semua orang tuh tahu gitu ya, Braga gitu. Kalau ke Bandung, kudu ke Braga tuh gitu ya, beli seblak teh ida gitu ya, atau makan cumi di Braga gitu. Jadi kayak kita mungkin dari sanggar seni itu kita lihat dulu apa yang bisa di-up gitu ya. Dan kerjasama Pak, jadi kayak kita mungkin nanti bisa bikin cerita Bandung yang kerjasama sama cerita Bandung.
atau Bandung Walking Tour atau mungkin The Bible of Bandung ini bisa lebih dikembangin lagi. Dan paling kalau dari aku sih closing statementnya, ya aku yakin sih di 2023 Bandung udah bisa lebih jauh, lebih banyak event lagi, dan mungkin aku juga siap bantu gitu ya. Jadi buat Dinas Pariwisata kalau mau menghubungi boleh banget gitu. Udah punya kan nomornya ya? Udah ada kontaknya kan ya Teh Putri ya, jadi jangan sungkan-sungkan gitu. Kalau aku diminta untuk bantu, aku akan pasti bantu gitu ya. Karena aku juga sering nih kebetulan bikin kayak What I Do in Bandung, dan itu tuh videonya gila banget sih, kayak 500.000 yang nonton. Padahal kegiatan aku cuman kayak ya pertama jajan seblak dan lain-lain gitu. Jadi mungkin yuk sama-sama bareng-bareng juga gitu ya dari Dinas Pariwisata untuk lebih ngeedukasi lagi ke teman-teman coworking space, kampung wisata untuk ngenalin gimana sih atau nonjolin kayak keunggulan masing-masing kayak gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Henry. Kang Pepep silahkan. Ya, saya mendukung apa yang tadi disampaikan Abang Gembol dan juga para ini generasi Z yang ada di sini yang sekarang. Pak Arif, bagaimanapun dunia hari ini itu dikuasai oleh teman-teman yang sekarang berada di konten kreator. Kalau generasi hari ini ingin tahu Tarawangsa, misal, ingin tahu kampung wisata yang tradisi, reak dan lain sebagainya, itu bertanya ke TikTok, mungkin TikTok menjawab, saya tidak tahu. Atau Google juga mungkin menjawab, saya tidak tahu. Tapi generasi hari ini kalau mau bertanya, Saudara Jongkok atau siapa itu yang dari Korea itu? Blackpink, BTS dan lain sebagainya. Google dengan sangat fasih sekali menjelaskan siapa itu Jongkok, BTS dan kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka hadir di dunia itu. Di dunia itu mereka ada. Nah, tadi masukan Mbah Gembol dan disambut baik dengan Kang Hendrik dan Kang Ajis dan kawan-kawan, saya kira ini akan menjadi kolaborasi yang Bandung banget. Dan yang kedua, ini yang tidak kalah penting, yang saya tadi sampaikan di awal, Bandung itu sudah punya modal yang sangat besar sekali. Diksi Bandung itu betapa sangat seksi, cantik gitu. Bandung itu kayak Singapura. Kalau di kita, orang hari ini ya, saya menulis buku 662 gunung yang mengelilingi Bandung. Dan hari ini ada kecenderungan orang datang dari Singapura, dari Malaysia, datang ke Bandung itu lama-lama, tapi dia hanya untuk mengambil satu malam di gunung-gunung yang ada di Kabupaten Bandung. Tapi orang Singapura, orang Malaysia, gak pernah tahu itu gunung-gunung itu ada di kabupaten. Mereka taunya itu milik kota Bandung. Kenapa? Karena branding kota Bandung itu waduh udah sangat keren sekali. Saya harap, dan ini pasti jadi harapan kita semua, dari mulai tradisi yang di ujung Pasir Kunci sampai ke kampung yang ada Cigondewa, itu dua-duanya memiliki branding kota Bandung. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan itu di dunia digital masa kini. Amin. Amin. Berikutnya, Kak. Mungkin sedikit aja, mungkin pengen aku bahas tentang UMKM tadi ya, mungkin masuk ke yang bisnis-bisnis yang lagi diinkubasi oleh coworking space CWS tadi. Mungkin pengen apa ya, mengulang lagi bahwa jangan lupa kalau misalkan banyak cara untuk bisa memasarkan produk, dan kita juga nggak, sebenarnya kalau ditanya langsung saya juga nggak tahu yang best practice-nya seperti apa, karena setiap bisnis dan lainnya juga berbeda. Cuman yang saya bisa pastiin bahwa yang tadi yang saya udah jelasin, kolaborasi tadi itu bisa banget dicoba, karena ya kita juga ya gitu tadi saya bilang konten kreator dan UMKM dan penggiat industri kreatif juga itu sebuah ekosistem yang muter terus sebenarnya. Jadi ya semoga kedepannya bisa lebih berkolaborasi lagi. Gitu. Iya, hatur nuhun Kang Kevin. Pak Iman, mangga. Ya, hatur nuhun pisan. Tadi menyambung ini Pak Arif, karena Dago Festival maupun Braga Festival, Kemelo Nusantara, saya di dalamnya pada saat itu dengan Kang Wawan almarhum. Bukan hanya soal izin, sebetulnya ketika produk rokok itu membelatar belakangi Dago Festival, itu kemudian menjadi agak rumit masuk pada pemerintahan berikutnya. Begitu juga pada Jarum pada saat Braga Festival. Di belakang kami memang produk rokok. Apakah itu kemudian boleh atau tidak? Itu kembali pada konteks kesenian sebagai bagian dari apa ya? Kalau saya tadi bicara dengan Anda tentang CSR tadi. Berikutnya adalah Jember Festival menjadi kuat karena fokus pada itu saja. Nah, kenapa kita tidak terlalu istiqomah? Karena tidak berani menyebut istiqomah. Sakinah mawadah warohmah, istiqomahnya telah disebut tasiyun. Kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau saya istiqomah saja, fokus mau festival apa di Bandung yang akan terus-menerus didorong. Di Bandung itu ada tiga yang konsisten Pak Arif. Satu, festival film Bandung itu sudah
sudah sangat kuat sekali. Kedua adalah festival teater berbahasa Sunda sudah 37 tahun dan kuat sekali. Kemudian yang ketiga adalah festival teater longser di anak-anak mahasiswa. Itu kuat sekali. Jadi kalau misalkan akan membuat sebuah program yang konsisten di periodenya Pak Arief atau wali kotanya Pak Yana, mau membuat apa, tetapi festival itu harus berkesinambungan. Tidak hanya satu kali dan selesai. Karena PHRI, turis atau siapapun membutuhkan itu. Kita ini negeri dengan 700 bahasa lebih. Jadi tidak ada negeri yang melebihi Indonesia. Lalu kemudian kalau saja Indonesiana itu adalah 17 Agustus sampai 29 September kita ulang tahun katakanlah. Enggak ada negeri yang hari ulang tahunnya, kemerdekaannya ada lomba baca puisi, ada lomba tarik tambang, segala macam. Itu saja diberi penghargaan, diangkat derajatnya sedikit, supaya kita bisa bikin festival yang lebih fokus, baik yang tradisi maupun yang kontemporer, ambil 1-2 buah, dan itu berkesinambungan. Itu saja mungkin. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, waalaikumsalam Pak Iman. Teh Amel, mangga. Buat saya sebenarnya hari ini termasuk milestone ya, karena biasanya aku tuh sehari-hari ya cuma taunya kuliner, Bandung tuh kuliner aja. Dan di sini tuh tadi ya sempat ngobrol-ngobrol juga, dari pembicara-pembicara ternyata ada kebudayaannya, terus ada juga tadi ketemu sama Bapak yang ngebahas tentang museum. Jadi banyak-banyak banget ilmu yang didapetin juga. Dan aku sebagai konten kreator Bandung, nih asli Bandung, siap juga berkolaborasi. Dan semoga nantinya tuh Bandung tuh gak cuma terkenal di satu aspek aja, tapi semuanya bisa kejangkau. Yang masih hidden nih, kayak tadi ada Arumba pakai manuk dadali nih. Semoga jadinya bisa bikin orang tuh lebih banyak yang tahu lagi sih. Iya. Terima kasih Teh Amel. Teh Indi silakan. Ini sebenarnya terdengar klise, ada ditujukan juga untuk angkatan aku Gen Z ya kebetulan. Jangan berhenti berkarya, jangan malu menuangkan ide apapun, dan semoga pemerintah di Kota Bandung, Dinas Pariwisata dan sebagainya lebih aware dan lebih melihat pergerakan atau kegiatan aktivasi yang dilakukan sama teman-teman dari mulai media sosial, brand dan segala macamnya. Karena menurut aku salah satu jantungnya Bandung tuh adalah generasi sekarang. Banyak banget teman-teman yang kreatif tapi masih kesulitan dalam hal ABCD karena mungkin kurangnya dukungan dari pemerintah itu sendiri gitu. Jadi semoga kedepannya mulai tahun depan teman-teman saya secara pribadi dan teman-teman yang di industri kreatif itu lebih diperhatikan dan lebih diapresiasi. Oke, terima kasih Teh Indi. Pak Arief, terakhir tentunya, tadi kita sudah dengarkan dari para narasumber begitu ya, closing statement, dan ada beberapa take home notes juga gitu. Tanggapan terakhir dari Pak Kadi seperti apa Pak? Gini ya, apa yang disampaikan itu sudah ada di benak saya. Saya tuh menghadapi meja makan yang banyak ragamnya, lauk pauknya banyak banget, dan semuanya enak-enak, kan gitu. Tapi bagaimana ini makanan ini bisa diterima oleh semua lidah yang ada, seperti itu. Jadi saya bukan tidak mendukung sebagainya. Kita melakukan langkah-langkah, ada CWS, ada KWK, ada Mesat, banyak dan lainnya. Dan itu pun juga berkaitan dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah sehingga tentunya ini juga menjadi dorongan buat saya untuk melakukan langkah itu. Ya hayu orang babarengan, tapi oke sabar. Gitu artinya sabar di sini karena kekayaan Kota Bandung itu banyak pisan Pak. Dan semuanya punya potensi yang bagus gitu. Ketika ini teka toel langsung Bapak tidak mendukung saya katanya gitu kan. Ketika yang ini tidak toel Bapak tidak mendukung saya. Ketika saya manuel ini Bapak kan itu wae Pak, aya abdi ge aya gitu. Itu seperti itu yang dihadapi. Semua ada di benak saya, makanya saya sekarang sedang melakukan strategi-strateginya bagaimana. Bagaimana saya membuka ruang-ruang yang tadi saya sampaikan, termasuk juga banyak juga yang datang ke saya, Pak Arief, sampai Wali Kota Petaling Jaya. Kami ini masyarakat Malaysia ingin ke Bandung, tapi harus muter capek Pak, katanya ke Jakarta dan sebagainya. Kan seperti itu. Kan kalau kita lihat
tadi pesawat ATR, padahal Bandung Bali nya Kang Fajri udah nggak pakai ATR itu, yang Bandung Bali itu kan pakai jet itu. Jadi saya pikir memang kemarin ini yang mudah-mudahan segera juga itu bisa kenapa? Karena kita penting devisa juga, pertambahan dari negara lain kan, seperti kita kan negara lain ini. Saya dengar kabar miris juga kemarin ada informasi dari concierge hotel, itu sekarang itu yang namanya wisatawan dari Singapura itu sekarang udah mulai lari ke Thailand. Kenapa? Karena mereka udah males harus turun dulu di Cengkareng. Sekarang turun di Kertajati juga sama dengan waktu yang sangat panjang. Ya mudah-mudahan Bandung bisa dibuka kembali, dan juga memang dari travel agent juga banyak mendorong saya untuk segera ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dulu juga penguatan. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, Kang Iman dan juga yang lainnya, saya sangat paham bagaimana kita meramaikan kembali, membuat Bandung yang ngangenin, iya. Ayo kita sama-sama ya, mudah-mudahan semuanya bisa diberikan, kita bisa memuaskan semuanya mudah-mudahan, tapi biasanya memuaskan daya, pasti lah hal yang ya karena itu manusia, tapi buat saya gak apa-apa itu menjadi satu catatan, artinya bagaimana step by step kita dorong semua potensi yang ada di Kota Bandung. Itu aja mungkin, terima kasih. Iya baik, terima kasih banyak Pak Arief, luar biasa sekali Akang Teteh hari ini, walaupun waktunya sangat sempit ya, tapi mudah-mudahan cukup banyak poin-poin yang bisa dibawa pulang ke rumah begitu, bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi. Sekarang semua orang harus sudah punya media sosial ya, tidak hanya Facebook aja ibu-ibu ya, Instagram juga pasti semuanya udah punya. Nah sekarang nambah lagi TikTok ya ibu-ibu ya, mau joget sambil jualan, nanti kita belajar lagi sama Akang Teteh di sini. Dan tadi berkali-kali juga kita mendengar pentingnya kolaborasi di sini untuk terus kita bersama-sama bisa mendukung pariwisata di Kota Bandung. Terima kasih sekali lagi Pak Arief, tepuk tangan untuk Disbudpar yang sudah mengadakan acara yang luar biasa hari ini selaku tuan rumah, dan tentunya narasumber kita, terima kasih Teh Indi, Teh Amel, Pak Iman Soleh, tentunya kehormatan sekali hatur nuhun sudah datang ke sini, Kang Kevin, Kang Pepep dan juga Kang Henry, sekali lagi terima kasih. Akang Teteh juga terima kasih sudah hadir memenuhi undangan dari Disbudpar, dan mohon maaf apabila selama rangkaian acara hari ini ada kesalahan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan topik yang dibahas hari ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Akhir kata saya Nabila Gita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.